Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Selamat apa? Selamat pagi, begitu. Di hari Senin ini kita mau belajar dengan tema yang baru minggu lalu kita punya tema adalah apa? Kebersihan, kesehatan dan keamanan. Minggu ini tema kita adalah pendidikan. Tema kita adalah apa? Pendidikan. Tema kita. Jadi siap-siap ya, siapkan diri anak-anak, kita mau belajar. Ayo, sudah berpakaian seragam sekolah. Jangan kalah sama ibu guru. Ibu guru saja berpakaian seragam di hari Senin ya. Anak-anak harus berpakaian seragam sekolah. Di rumah harus berpakaian seragam sekolah karena anak-anak kan belajar di rumah. Kalau ke sekolah baru tidak boleh pakai seragam karena ini corona. Jadi tidak boleh, kalau ke sekolah ibu guru panggil tidak boleh pakai seragam sekolah. Tapi kalau di rumah harus pakai ya anak-anak semuanya. Kita mau belajar, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke? Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti guru Desi berdoa ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tidak boleh ada yang buka mata. Ikuti guru Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami, jadikan kami anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah selesai berdoa, sekarang kita mau menyanyi lagu dulu. Bangun tidurku terus mandi, 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, ayo anak-anak, kalau sebelum ke sekolah itu harus apa ya?
harus mandi. Kemarin Bu Guru sudah jelaskan, harus menjaga kebersihan tubuh. Mandi 2 kali 1 hari. Kemudian harus rambutnya ini harus dikeramas, harus sikat gigi, telinganya juga ini harus dibersihkan supaya tidak kotor. Kemudian apa lagi? Kuku-kukunya itu yang panjang digunting. Bilang mama, papa, kakak, tante atau om, gunting ya kukunya. Kemudian kuku tangan dan kuku kaki, jangan cuma kuku tangan doang. Kemudian apalagi? Menjaga kebersihan tangan, kuku kaki juga. Kukunya juga itu harus dipotong kalau panjang, kaki juga harus dicuci kalau masuk rumah. Apalagi kalau anak-anak main tidak pakai sendal ya. Itu tema kita minggu lalu. Sekarang tema kita di minggu ini adalah pendidikan. Ayo, siapa yang tahu pendidikan itu apa? Iya, pendidikan itu mulai dari PAUD. Seperti anak-anak yang lagi PAUD ini, yang lagi nonton di rumah ini, anak-anak lagi belajar di PAUD, masuk jenjang PAUD. PAUD itu kemudian ada SD, ada SMP, SMA, dan S1. Nah, pendidikan itu juga adalah proses belajar supaya anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu. Misalnya anak-anak yang tidak tahu pegang pensil, lewat pendidikan, lewat belajar, anak-anak bisa tahu pegang pensil. Saat anak-anak misalnya ada yang belum tahu huruf, lewat pendidikan, lewat belajar, anak-anak bisa tahu huruf, abjad, bisa membaca, bisa menghitung, bisa apa lagi, menggunting, semuanya lewat pendidikan. Pendidikan yang paling pertama itu tadi Bu Guru sudah bilang adalah PAUD atau TK. PAUD dan TK itu sama. PAUD itu dibagi menjadi PAUD ya, di dalam PAUD itu dibagi menjadi playgroup. Di sekolah kita ya, PAUD Nehemia itu dibagi menjadi playgroup, kelas A dan kelas B. Kelas playgroup itu umurnya 3 tahun. Anak-anak umurnya berapa ya? Anak-anak kelas B, cendrawasih umurnya berapa? 3 tahun? Tidak, kalau 3 tahun berarti masih playgroup. Umur playgroup itu 3 tahun sampai 4 tahun kalau playgroup. Kemudian kalau kelas A ya, kelas A itu umurnya 4 tahun sampai 5 tahun, dan juga bisa sampai berapa? Sampai 5 aja. Umurnya 4 sampai 5 tahun itu kalau di kelas A. Tapi anak-anak ada yang umurnya 4 tahun. Nah, kalau masih 4 tahun berarti di kelas A. Nah, kalau di kelas B umurnya itu 5 sampai 7 tahun. Bisa 5, 6 maupun 7 tahun kalau di kelas B. Anak-anak umurnya berapa? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu anak-anak kelas B cendrawasih ini umurnya semua sudah rata-rata 5 ke atas ya. 5, 6, 7 ya. Berarti siap-siap untuk masuk apa kalau habis PAUD? Masuk SD. Kalau di PAUD itu seragamnya itu beda-beda. Seragam PAUD Nehemia beda-beda, seragam sekolah lain beda-beda, PAUD yang lain seragamnya beda-beda. Tapi kalau SD seragamnya yang umumnya itu sama. Seragam SD itu warnanya apa ya? Kalau hari Senin itu warnanya putih apa? Putih merah. Benar sekali, seperti contohnya ini. Ini adalah anak-anak PAUD. Kalau anak-anak PAUD itu pakaiannya beda-beda. Tapi kalau anak SD, nah ini anak SD pakaiannya putih
putih dan merah. Benar sekali. Kemudian kalau SD itu umurnya masuknya 7 tahun minimal. Masuk SD itu minimal ya umurnya 6 tahun 6 bulan baru bisa masuk SD. Paling banyak anak-anak masuknya 6 tahun 6 bulan atau 7 tahun itu sudah masuk SD. SD itu seragamnya ini putih merah. Dan kalau di SD tidak ada permainan lagi seperti di PAUD. Kalau di PAUD ada apa saja? Ada ayunan, enjot-enjotan, ada putaran, apalagi perosotan. Nah kalau di PAUD itu banyak mainan ya. Ada balok-balok, ada mainan yang tadi kita nyanyi ya. Ada ayunan, enjot-enjotan, kemudian ada jungkat-jungkit, enjot-enjotan ya. Kemudian ada tangga majemuk, ada seluncuran itu kalau di PAUD. Tapi kalau di SD sudah tidak ada permainan kayak gitu. Anak-anak kalau sudah masuk SD itu harus fokus belajar. Nanti tugasnya itu banyak. Jadi anak-anak kalau bisa ayo latihan di rumah ya, latihan huruf, belajar huruf dan belajar membaca supaya kalau sudah masuk SD tidak susah lagi membacanya. Karena kalau SD anak-anak harus bisa membaca karena sudah dituntut untuk membaca, karena tugasnya nanti kalau di SD itu banyak, sudah tidak bisa main seperti di seperti di PAUD. Kalau kelas PAUD itu sekolah PAUD masih bisa bermain, tapi kalau SD sudah tidak bisa bermain, harus rajin belajar. Nah, kalau di SD itu kita sekolah selama 6 tahun mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, itu kalau di SD harus sekolahnya 6 tahun. Kemudian kalau SMP, nanti kalau sudah lulus SD masuk SMP itu di atasnya SD ya. Seragamnya ini. Seragamnya adalah putih biru. Apa? Putih biru itu kalau seragam SMP. Nah, kalau di SMP itu anak-anak sudah mulai remaja. Aduh, Ibu Guru tidak sabar lihat anak-anaknya Ibu Guru, anak-anak di Cendrawasih jadi anak remaja. Nanti kalau di SMP itu sudah pakaiannya beda, putih biru. Terus belajarnya itu selama 3 tahun. Di SMP itu sudah tidak bisa main lagi, harus rajin belajar karena mau SMA 3 tahun. Kan di SD sampai kelas 6 ya. Kalau di SMP lanjut 7, 8 dan 9 sampai kelas 9. Jadi 3 tahun di SMP. Kemudian masuk di SMA. Nah, ini adalah contohnya nih gambarnya. SMA seragamnya adalah putih abu-abu. Ayo lihat, mungkin kakaknya ada yang pakai seragam putih abu-abu. Itu berarti dia sudah SMA. Kalau SMA juga 3 tahun. 3 tahun kan di kelas di SMP sampai kelas 9 ya. Berarti di SMA itu kelas 10, 11 dan 12. Nah, 3 tahun ya. Berarti coba kita hitung mulai dari TK, dari PAUD anak-anak 1 tahun. Kemudian di SD 6 tahun. Kita hitung ya, 1 ditambah 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada tuh 7 ditambah anak-anak 1 tahun di PAUD. Kemudian masuk SMP 3 tahun. 1, 2, 3. Berarti 10 tahun anak-anak sampai di SMP. Kemudian ditambah dengan SMA 3 tahun. 1, 2, 3. Berarti 13 tahun anak-anak sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA sudah 13 tahun. Kita hitung 13 tahun ya anak-anak di mana? Di jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA, mulai dari pakai seragam biasa, seragam beda-beda, kemudian sampai seragam putih abu-abu. Nah, kemudian setelah lulus SMA, biasanya anak-anak itu lulus SMA itu umur 17 tahun. Nah, nanti di kuliah 17 tahun sampai lulus. Minimal kuliah itu 4 tahun, tapi ada yang juga bisa 3 tahun. Ada yang 3 tahun, ada juga 4 tahun ya.
Ini adalah kalau kuliah itu mengejar S1 serata 1. Nanti anak-anak semakin besar nanti bisa mengerti pendidikan, SMP itu apa, SMA itu apa, kuliah itu seperti apa. Nanti anak-anak bisa tahu sendirinya saat anak-anak menjalaninya. Kan anak-anak pasti akan bertumbuh dan bertumbuh sampai bisa kuliah nanti. Ibu guru mungkin, apakah ibu guru masih bisa lihat anak-anak saat kuliah nanti? Pasti anak-anak sudah jadi anak-anak cewek, anak-anak cowok yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Oke, itu adalah pembelajaran kita di hari Senin tentang pendidikan. Kalau PAUD itu seragamnya beda-beda, tapi kalau SD seragamnya adalah putih, merah, SMP itu seragamnya putih, biru, SMA itu seragamnya putih, abu-abu. Kalau kuliah pakaiannya bebas, asalkan rapi. Nah, tugas anak-anak di hari Senin ini, sabar ya ibu guru, lihat contekannya ibu guru dulu. Tugasnya anak-anak hari Senin ini menyebutkan jenjang pendidikan. Yang tadi ibu guru sudah bilang, jenjang pendidikan mulai dari mana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenjang pendidikan. Ayo disebutkan, tanya mama papanya, jenjang pendidikan ada 5. Tadi kan anak-anak sudah nonton ya video ibu guru, pasti dengar jenjang pendidikan mulai dari mana sampai mana. Jenjang pendidikannya disebutkan, kemudian dikirimkan dalam grup B Cendrawasih, grup kelas kita. Dan jangan lupa juga ayat hafalannya. Selama bulan Oktober ini mohon dihafal ya ibu, mohon anak-anak hafal supaya imannya anak-anak bisa semakin hari semakin bertumbuh. Oke anak-anak semuanya, dihafal ayat hafalannya dan dikirim ke dalam grup B Cendrawasih. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu guru mau absen, dengarkan namanya baik-baik. Oke anak-anak, ibu guru mau absen untuk menutup pembelajaran di hari Senin ini. Dengarkan namanya baik-baik. Angel, Aurora, Calvin Picarima, Austin, Devita, Fernando, Mandela, Gracilia, Alexandre, Joy Pratama, Joseph, Marvin, Tesalonika, Marcelo, Rui, Ratna, Fiona, Yuni, Julianus Boy, dan yang terakhir ada Stefania. Ibu guru harap semuanya hadir mengikuti pembelajaran di hari Senin ini. Sekian untuk hari ini. Tepuk PAUD. P A U D. PAUD Nehemia, sehat, cerdas, ceria, berkarakter Kristus. Yes, yes, yes. Terima kasih ilmu yang kau beri. Doakan kami untuk dapat berbagi. Maafkan kami atas kesalahan. Kami doakan kau diselamatkan. PAUD maju, Indonesia jaya. PAUD maju, Papua jaya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.